Satres Narkoba Polres Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat berhasil mengamankan 2 pelaku pengedaran narkotika golongan 1 jenis sabu. Wakapolda Maluku memberikan pembekalan akhir kepada 148 siswa Sekolah Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2024. Dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, Satbrimob Polda Aceh menggelar penanaman jagung serentak di Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat berhasil mengamankan 2 pelaku pengedar narkotika golongan 1 jenis sabu yang membawa 9 paket besar sabu dengan berat kurang lebih 854,33 gram. Siapa nama dia? Apa namanya kok? Dalam penangkapan tersebut, tim gabungan yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba AKP Rianto bersama Kapolsek Ranah Batahan AKP Zulfikar beserta anggota berhasil meringkus 2 orang pelaku masing-masing berinisial RP 25 tahun dan HR 36 tahun di Jorong Aek Napal dan Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Barat, Kabupaten Pasaman Barat pada Senin 9 Desember 2024 lalu. Setelah pelaku diamankan, petugas melakukan penggeledahan terhadap pelaku RP, di mana ditemukan 11 paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana, 1 buah kaca pirek, 1 unit ponsel, 2 buah dompet, dan uang tunai sebesar Rp500.000 hasil penjualan narkotika. Setelahnya, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku HR dan mengamankan 9 paket besar narkotika jenis sabu yang beratnya diperkirakan 854,33 gram, 4 paket kecil narkotika jenis sabu, dan 1 buah timbangan digital. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Pasaman Barat guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik dari Satres Narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku RP dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan untuk pelaku HR akan dijatuhi hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pemirsa, Ditipid Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Jabar dan Ditjen Bea Cukai melakukan penggerebekan clandestine lab di salah satu kawasan perumahan elit di wilayah di Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari penggerebekan ini, Ditipid Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan adanya indikasi lab produksi narkotika ini merupakan jaringan Malaysia dan Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam operasi bersama melakukan penggerebekan pada salah satu rumah di kawasan perumahan elit yang berada di daerah Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 11 Desember 2024 lalu.
Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa ini ditemukan adanya aktivitas laboratorium ilegal yang memproduksi narkoba yang berkamuflase sebagai rumah tinggal. Satuan Tugas Khusus Polri Des Pemberantasan Narkoba berhasil mengamankan 3 orang dengan inisial SR yang berperan sebagai penghubung, inisial SP yang berperan sebagai peracik bahan baku, dan inisial IV yang berperan sebagai pengemas. Selain 3 orang tersangka, peralatan dan bahan produksi yang digunakan untuk memproduksi happy water dan liquid narkotika berhasil diamankan dalam jumlah besar, diantaranya seperti mesin produksi dan perlengkapan peralatan yang digunakan untuk produksi, hingga bahan jadi, bahan baku, serta bahan prekursor yang digunakan oleh para pelaku. Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal. Yang kemudian kita kembangkan sehingga merujuk pada clandestine lab, happy water dan liquid narkotika di 2 lokasi lainnya, berdasarkan hasil pendalaman kami. Laboratorium ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia. Perlu kita bersama bahwa saat ini perang terhadap peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan menjadi komitmen serius bagi kita semua. Dari hasil pengungkapan ini, Satuan Tugas Khusus Polri Des Pemberantasan Narkoba setidaknya berhasil menyelamatkan 9.004.800.095 jiwa dari bahaya narkoba. Tindakan pencegahan hingga penegakan hukum pada tindak pidana narkoba ini merupakan bentuk perlindungan Polri dan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, sementara itu Satres Narkoba Polresta Surakarta berhasil mengamankan 57,71 gram narkotika jenis sabu dalam periode 28 Oktober hingga 9 Desember 2024. Puluhan gram sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan yang berhasil mengamankan 13 tersangka. Mana? Udah lengkap semua? Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan bahwa 57,71 gram sabu yang diamankan tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 43 hari terakhir, yakni 28 Oktober hingga 9 Desember 2024. Dengan rincian pengungkapan terdapat 13 tersangka dengan 13 laporan polisi yang terdiri dari 2 sebagai pengguna dan 11 pengedar. 6 tersangka diantaranya merupakan residivis. Kapolresta menjelaskan dari 13 tersangka yang diamankan tersebut ada 3 tersangka yang dengan kasus yang menonjol. Yang pertama tersangka ERA yang diamankan di Jebres pada 17 November 2024 lalu dengan barang bukti sabu seberat 30,35 gram. Yang kedua tersangka HPH yang diamankan di Tasikmadu pada 4 November 2024 lalu dengan barang bukti sabu seberat 6,90 gram. Dan yang ketiga tersangka FS yang diamankan di Gonilat pada 9 November 2024 dengan barang bukti sabu seberat 6,21 gram. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Oke. Wawancara. Pemirsa, tim patroli perintis presisi Satsamapta Polres Bone yang dipimpin oleh Kanit Turjawaldi Satsamapta Aibda Rashid berhasil mengamankan seorang laki-laki sedang menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu. Berikut laporan Polwan Perintis Presisi Polda Sulsel Bribda Cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Pada hari Rabu, 11 Desember 2024, tim patroli perintis presisi Polres Bone berhasil mengamankan seorang warga yang membawa narkotika jenis sabu. Saat melaksanakan patroli, tim patroli perintis presisi Polres Bone melakukan penggeledahan terhadap seorang warga yang tidak mengenakan helm. Saat sedang diperiksa, pelaku sempat mengelak dan ingin melarikan diri, kemudian setelah diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu. Adapun identitas pelaku sebagai berikut. Inisial NR, jenis kelamin laki-laki yang beralamatkan Desa Ance Penyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Selanjutnya, barang bukti dan pelaku dilimpahkan ke Satres Narkoba untuk proses lebih lanjut. Saya Bribda Cinta melaporkan dari Polda Sulawesi Selatan. Karena mencegah kejahatan merupakan suatu kemuliaan. Sabara siap terlihat dan bermanfaat. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,5 kg di Pangkal Pinang pada Rabu lalu. Dalam pengungkapan kasus ini, Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung turut mengamankan seorang pria berinisial S alias Bandi, warga Kelurahan Semabung Baru, Pangkal Pinang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Fauzan, membeberkan terkait pengungkapan kasus peredaran narkoba oleh pihaknya. Kombes Pol Fauzan menerangkan pelaku Bandi diamankan tim saat berada di pinggir jalan di Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Penangkapan pelaku dilakukan usai pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait sering adanya aktivitas transaksi narkoba di kawasan ini. Setelah berhasil mengamankan pelaku, tim kemudian melakukan pengembangan di sebuah kontrakan yang berada di Desa Bangkol, Kecamatan Pangkal Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Di tengah kontrakan ini, Ditres Narkoba Polda Babel berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti. 2 paket besar, 1 paket sedang, dan 3 paket kecil yang semuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total 1,5 kg. Kemudian tersangka sudah diamankan Direktorat Reserse Narkoba Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut. Pasal yang dilanggar tersangka ini adalah melanggar pasal 112 dan juga pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Untuk pasal 112 ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Untuk pasal 114 ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun ataupun seumur hidup. Demikian yang perlu kami sampaikan. Ini bentuk dari komitmen Pak Kapolda kepada jajaran untuk terus memberantas peredaran gelap narkoba dan juga mengharapkan ke seluruh masyarakat bebas dari narkoba, masyarakat sehat, masyarakat produktif, dan juga ekonomi meningkat. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur. Pelaku diketahui menggunakan akun di platform media sosial menawarkan jasa seksual secara terang-terangan melalui forum diskusi daring. Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur. Pelaku diketahui menggunakan akun di platform media sosial menawarkan jasa seksual secara terang-terangan melalui forum diskusi daring. Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Putu Yuda Prawira menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 5 Desember 2024 lalu tentang adanya dugaan praktik prostitusi online yang dilakukan melalui forum komunikasi daring. Menindaklanjuti hal tersebut, tim Ditreskrimsus langsung bergerak dan menangkap pelaku yang diidentifikasi berinisial PS. PS menggunakan platform media sosial untuk memasarkan jasa prostitusi. Modus pelaku yakni berkomunikasi melalui fitur pesan pribadi, lalu mengarahkan
menawarkan calon pelanggan untuk melanjutkan komunikasi melalui aplikasi chat. Dalam penawaran tersebut, pelaku menyediakan katalog yang berisi foto dan informasi 26 perempuan yang dapat dipesan untuk layanan seksual. Salah satu perempuan dalam katalog tersebut diketahui masih berusia 17 tahun yang berarti masih di bawah umur dan dilindungi oleh hukum. Tarif yang ditawarkan berkisar Rp800.000. Pelaku juga meminta pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui transfer ke rekening pribadinya sebelum jasa tersebut diberikan. Pelaku diketahui telah menjalankan praktik ini selama 3 tahun terakhir. Ia juga aktif merekrut perempuan untuk dimasukkan dalam katalog yang dipasarkan di media sosial. Salah satunya tim dari Sudit Cyber melakukan patroli, kemudian langsung melakukan patroli di media sosial. Hanya tim mendapatkan informasi, kemudian tim melakukan profiling terhadap informasi yang didapat di media sosial dengan melakukan undercover, melakukan penyamaran, masuk ke dalam platform media sosial tersebut. Kemudian pelaku ini di dalam komunikasi tersebut menawarkan perempuan pekerja seks komersil dengan tarif yang beragam akan dipekerjakan oleh pelaku. Ditreskrimsus berhasil mengidentifikasi lokasi pelaku di sebuah tempat biliar di wilayah Batam. Sebelumnya tim juga telah melakukan investigasi di salah satu hotel tempat layanan prostitusi tersebut berlangsung. Setelah diamankan, pelaku mengakui perannya sebagai perantara yang menawarkan layanan seksual melalui aplikasi media sosial. Dari pengungkapan ini, petugas juga berhasil menyita barang bukti yakni 1 unit flash disk berisi tangkapan layar forum media sosial yang digunakan pelaku, 1 unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, buku rekening, dan kartu ATM atas nama pelaku, sebuah akun media sosial beserta alamat email terdaftar, uang tunai senilai Rp700.000 hasil transaksi prostitusi, dan 3 alat kontrasepsi. Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal 88 junto pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Pelaku juga terancam pasal 30 junto pasal 4 ayat 2D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakapolda Maluku memberikan pembekalan akhir kepada siswa Sekolah Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.